Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada wa ma tathaba aslan fi mada zamani. Minhu dawabu falam tahrab wa ma waqa'at dhubabatun abadan fi jismihi al-hasani. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat wa la yura dhilluhu fi syamsi dhu fatini. Ya Rab, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Al-Fatihah ila ruhi Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa jami'i awliyaillah wa asfiyallah khususan sadati Nabi Bakri wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Thumma ila ruhi al-muhajir ila Allah Ahmad bin Isa wal ustadil azam al-faqih al-muqaddam Muhammad ibn Ali Ba'alawi wa Syekh Abdul Rahman bin Muhammad bin Saqaf awladihi al-jami' wa ikhwanil jami'. Thumma ila ruhi sahibir ratib qutbil ishad wa ghawthil ibad wal bilad al-habib Abdullah bin Alawi al-Haddad usulihim wa furu'ihim. Thumma ila ruhi muallif hadzal kitab al-Syekh As-Sayyid Abdullah ثم إلى روح الشيخ نوال الجوي البنتني وأصولهما وفروعهما أن الله الكريم تغشاهما بالرحمة والمغفرة ويعين علينا من بركاتهما وعلومهما ونفحاتهما في الدين والدنيا والآخرة وعلانية الفتوح والمنوح والرسوخ وتوبة النصوح وصلاح الجسد والروح وإلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير
ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa khatamil mursalin, sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Usaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun wal hadirat, seluruh DKM Masjid Jami' Nurul Amal, Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini kembali Allah pertemukan kita dalam keadaan panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan mampu kita alokasikan untuk beribadah kepada Allah dan mensyukuri nikmat tersebut, sehingga nikmat itu terus dijaga, dipelihara oleh Allah. Bahkan sesuai janjinya, la azidannakum, nikmat kita akan ditambah hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, hingga sampai akhirnya Allah berikan kita nikmat husnul khatimah. Salawat teriring salam tak lupa senantiasa kita limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Besar harapan kita, mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Malam ini giliran Sulamut Taufiq fi mahabbatillahi 'ala tahqiq. Sampai mana itu? Hah? Apa? Murtad secara lisan. Masih itu maksudnya terakhir sampai mana maksudnya kalimat? Yajibu alam. Oh, berarti fasal baru ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin radhiyallahu ta'ala anna wa ankum. Faslun yajibu ala man waqa'at minhu riddatun al-'audu fawran ilal islami bin nutqi bisyahadataini wal iqla'u amma waqa'at bihir riddatu. Nah, berarti kita sudah melewati jenis-jenis murtad, baik murtad secara akidah, secara perbuatan maupun secara ucapan atau lisan. Nah, bagi yang mereka terjerumus di dalam murtad, di dalam kemurtadan gitu ya, maka yang harus mereka lakukan secara wajib adalah kembali fauran, sesegera mungkin, ai akibar riddah, setelah murtad, setelah sadar bahwa dia murtad, maka wajib bagi orang tersebut untuk segera kembali
ilal Islam, ke dalam agama Islam. Dengan cara apa? Bin nutqi bisyahadataini, dengan cara melafazkan dan mengucapkan dua kalimat syahadat. Ya. Jadi itu yang harus segera dilakukan oleh orang-orang yang murtad. Kenapa harus segera? Karena dikhawatirkan sebelum nanti dia kembali ke dalam Islam sudah keburu meninggal dunia atau mati, ya. Maka itu yang dikhawatirkan. Dan sekali dia mati dalam keadaan tidak membawa iman, maka tidak ada lagi jalan keluar buat dia. Na'udzubillah. Kalau udah mati nggak bawa iman, udah nggak ada jalan keluar. Sampai kapan? Ya sampai nggak ada batasnya. Na'udzubillah. Terus dalam neraka. Tapi kalau dia bawa iman, ya sekotor-kotornya diri dia, sebanyak-banyaknya dosa dia, ya dia masuk neraka dulu. Tapi masih ada kesempatan untuk apa? Untuk masuk surga. Makanya ayat 102 Ali Imran itu menjadi penting sekali untuk direnungi. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Karena sekali dia mati dalam keadaan tidak beriman, udah selama-lamanya di akhirat, di neraka. Dan dia akan merasakan, karena sudah saya sampaikan juga tuh, ya, sebelum libur Lebaran, di beberapa pengajian sebelum Ramadan itu, ketika membahas tentang neraka udah saya sampaikan tuh. Tapi saya yakin udah di luar kepala semua. Itu. Iya, karena sekarang lagi pada mikirin plastik, harganya mahal. Hah? Jadi fakta yang orang-orang kafir terima atau orang-orang yang murtad terima nanti ketika dia mati tidak membawa iman, fakta bahwa mereka akan di neraka selamanya, itu fakta yang mereka terima. Itu bahkan lebih menyakitkan daripada siksa nerakanya itu sendiri. Mereka menerima fakta bahwa mereka akan selama-lamanya di neraka, bagi orang yang kafir atau yang murtad ini, itu jauh lebih menyakitkan daripada siksa nerakanya itu sendiri. Artinya menambah panjang derita dan rasa sakit yang mereka terima. Jadi mereka sudah terima sakit secara fisik dan terima secara mental, secara psikologisnya. Karena mereka akan menerima fakta bahwa mereka tidak akan berakhir nih. Bayangin coba, nggak akan selesai, nggak akan berujung. Sedangkan mereka sambil melihat orang-orang yang punya iman, yang masih beragama Islam, tapi tadinya barang mereka di neraka, pada keluar. Apakah kepada iri nih? Makanya mereka pada ngomong dalam surat Asy-Syu'ara, surat 26 ayat 100 dan 101. Fama lana min syafi'in wala sadiqin hamid. Sekarang kita tidak punya seorang pun yang akan memberikan kita syafaat atau pertolongan, dan tidak pula kita punya teman yang akrab. Dua ayat ini Allah sedang menggambarkan kalimat dari orang-orang kafir atau murtad yang mati tidak bawa iman. Dua ayat ini gambaran ketika mereka ngelihat yang tadinya sama-sama di neraka, loh kok mereka bisa bebas? Kok mereka bisa keluar? Oh, ternyata mereka ada yang nolong. Mereka punya sahabat, punya teman. Tuh. Makanya dari dua ayat ini Imam Hasan Al-Basri berpesan, "Aktsiru min asdiqail mu'minin." Perbanyaklah teman yang beriman. Perbanyaklah teman orang-orang fa inna lahum syafa'atan yaumal qiyamah, karena besok orang-orang beriman itu punya hak untuk memberi syafaat.
Jadi banyakin teman, banyakin sahabat, banyakin relasi, banyakin kenalan orang-orang beriman, terutama yang soleh dan soleha. Karena besok mereka bisa memberi syafaat dan menolong teman-temannya, orang-orang yang mereka kenal, ya, dari dalam neraka. Tapi syaratnya itu, mereka harus punya iman. Itu syarat mutlak. Mana lagi ayat yang menjelaskan bahwa itu syarat mutlak? Surat 52, surat At-Tur, ayat 21. Di ayat ini, Bapak Ibu, Allah bilang orang tua dan anak serta cucu bisa kumpul bareng di sorga. Mau Bapak Ibu kumpul sama pasangannya, sama keluarganya, sama anak cucunya? Ibu mau kumpul sama suaminya lagi di sorga? Oh, Bapak mau kumpul sama istrinya di sorga? Hah? Kagak. Siapa yang jawab kagak tuh? Romannya dendam banget romannya. Udah cukup di dunia aja Ustaz. Di sorga terganti bidadari aja. Nah, itu syaratnya apa kata Allah? Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman, beserta anak cucu mereka, tapi dengan syarat yang mengikuti mereka dalam keimanan. Jadi kalau kata bahasa anak sekarang, kudu satu server. Ya, kudu satu server, satu frekuensi, yaitu frekuensi keimanan. Itu syarat mutlak. Makanya ini yang menjadi kekhawatiran kita orang tua. Harus kita punya kekhawatiran, besok pas saya mati anak cucu saya gimana ya? Begitu saya besok kagak ada, iman Islam mereka siapa yang ngontrol ya? Itu harus ada kekhawatiran begitu. Siapa yang nyuruh? Allah yang nyuruh. Dalam surat An-Nisa, ya, surat 4 ayat 9, Allah yang menyuruh kita, wal yakhsha. Ini fi'il amr nih, lamul amri, lamnya lam perintah, wal, nah gitu. Falyattaqullah, misalkan bertakwalah, perintah. Wal yakhsha, dan hendaklah takut kepada Allah. Lau taraku min khalfihim, sekiranya orang-orang itu meninggalkan keturunan dzurriyyatan dhi'afan, yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatirkan terhadap kesejahteraannya. Nah, lemah di sini ya, satu memang lemah dalam hal ekonomi. Makanya boleh dari ayat ini dan hadis Nabi nanti, ya, itu orang tua nabung untuk masa depan anak, boleh. Bahkan itu termasuk ibadah. Nabung, orang tua, buat apaan sih duit, kagak dibawa mati? Kagak, emang kagak dibawa mati. Tapi ini buat anak gua mau bikinin rumah atu-atu. Boleh gak orang tua punya cita-cita begitu? Biar besok anak-anak saya gak pada susah. Misalnya begitu, boleh? Boleh. Ada bapak-bapak lagi sekarat di rumah sakit, lagi ngomong sama bini, sama anak-anaknya. Suster nggak sengaja dengar ucapan obrolan itu. Kata bapaknya, mah, buat si abang yang nomor 1 gitu ya, itu tolong pesan dia yang jatahnya yang di Pondok Indah. Buat si adek si tengah jatahnya di Kelapa Gading. Itu komplek-komplek mewah semua itu. Yang adek bungsu, buat si adek paling kecil karena nanti ikut suaminya karena dia anak perempuan, kita kasih yang rada kecilan. Di mana? Di BSD. Begitu udah selesai ngobrol, susternya masuk, ngobrol sama ibunya di luar lagi ngenuker obat ibunya. Susternya nanya, terkagum, Bu, sukses ya si bapak bisa ngewarisin buat anak-anaknya segitu hebatnya. Lah, emang apa Bu? Sus, tadi saya dengar percakapan bapak bahwa si kakak yang nomor 1 si abang dapat di Pondok Indah, yang satu lagi di Kelapa Gading. Ya Allah Sus, itu maksudnya trayek dagang bubur. Jadi yang pertama dagangnya di mana? Pondok Indah. Yang satu dagangnya di mana? Jadi bukan ngomongin warisan rumah, bukan. itu cerita jok. Salah paham dia suster. Lah tapi itu juga usaha ya, warisan lah cakep. Lah kalau dia rutin dia ini juga kaya ntar lama-lama. Bener gak? Sampai ada filmnya tukang bubur
Nah itu gitu ya. Jadi boleh Anda nabung, Anda saving buat apa? Buat anak ntar buat kuliah. Ini buat nanti supaya dia masuk kedokteran. Bayarnya mah kita nabung sekarang, irit segala macam, boleh, itu ibadah. Nah itu satu. Tapi yang tidak kalah penting, meninggalkan kita punya khawatiran ketika meninggalkan keturunan kita besok lemah apanya? Akidahnya, lemah imannya, lemah Islamnya. Itu mesti kita pikiri. Sekarang kita masih hidup nih, masih sehat, bisa kita kontrol anak kita, cucu kita. Tapi begitu besok kita nggak ada, meninggal. Oh, apalagi zaman sekarang pergaulan udah macem-macem deh. Udah yang masalah ini, masalah itu, pergaulan yang kena judol, yang kena pinjol, yang terkontaminasi LGBT, ya kan? Banyak pergaulan begitu sekarang, kita nggak tahu. Alhamdulillah. Harus punya kekhawatiran begitu. Nah, maka ketika kita khawatir, maka sekarang kita pupuk dengan baik, dengan kuat. Sebentar ya, Umah saya telepon. Lagi ngajar. Telepon ke Bunda, dia lagi ngajar. Telepon ke Isma. Dah, Waalaikumsalam. Nah itu ya, Ibu. Jadi kenapa? Karena besok syarat mutlak kita kumpul sama anak cucu. Syarat mutlak kita kumpul sama keluarga, tadi surat At-Tur ayat 21, ya harus satu server, satu frekuensi. Jangankan masih udah meninggal, masih hidup. Sekarang udah mulai banyak pertanyaan jamaah-jamaah saya itu yang komplek-komplek, kayak di komplek Bintara kemarin ada yang nanya, Ustaz, saya punya sepupu, dia mau nikahin anaknya, boleh nggak dia datang ke pernikahan anaknya? Lah orang tua masih pakai nanya, Bu, saya bilang gitu. Bukan gitu, Ustaz, masalahnya nikahnya di gereja, anaknya murtad. Udah mulai ada pertanyaan begitu. Jadi anaknya perempuan, pincut sama laki-laki non muslim, ngikut ke agama calon suaminya, nikahnya di gereja. Bagaimana coba orang tua? Apakah kagak sakit hati itu? Apakah kagak nangis dalam? Mau hadir tapi di gereja, nggak hadir darah daging, iya kan? Makanya ini harus ada planning kita ke depan. Nggak cuman mikirin, ya boleh mikirin kesejahteraan duniawinya, ekonominya, tempat tinggalnya, boleh itu bonus saja. Tapi yang paling utama yang harus kita jaga, ya kita khawatirkan adalah akidah dan kualitas iman Islam mereka. Ya. Mudah-mudahan Allah jaga anak keturunan kita ya. Karena gini, jangankan anak ke orang tua, temen aja, Bapak Ibu. Dalam surat Az-Zukhruf, surat 43, ayat berapa ini ya? Jadi al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Teman karib satu sama lain pada saat itu saling bermusuhan kecuali mereka yang bertakwa. Ayat 67. Nih, Bapak Ibu. Surat 43 Az-Zukhruf ayat 67. Apa kata Allah? Al-akhilla. Ini jamak dari Khalil. Khalil kan teman. Jamak taksirnya akhilla, teman-teman. Teman-teman yang karib, yang akrab di dunia, nanti pada satu hari itu akan saling bermusuhan satu sama lain, kecuali mereka yang bertakwa. Dan dalam tafsir Ibnu Abi Hatim ada riwayat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tafsir Imam Ibnu Abi Hatim. Ada riwayat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maksudnya apa? Teman karib saling bermusuhan. Jangankan di akhirat, dari alam barzah udah saling bermusuhan. Bagaimana gambarannya? Kata Sayyidina Ali, misalnya ada dua temenan. Ya, misalkan yang satu Islam, yang satu tidak Islam. Nah, yang tidak Islam, yang Islam ini ikutan jadi tidak Islam. Kayak tadi itu misalkan nikah gara-gara cinta jadi murtad, naudzubillah. Mati nih misalnya salah satu temennya. Ya. Terus kebetulan yang mati adalah yang murtad tadi. Ya kan?
Karena udah murtad, mati dalam keadaan murtad, wal'iyadzubillah. Dia di alam barzah berarti disiksa apa dikasih nikmat? Disiksa. Allah. Nah, kata Sayyidina Ali dalam tafsir Imam Ibnu Abi Hatim, ini temannya yang lagi disiksa, yang dia tersiksa begitu gara-gara temannya yang masih hidup, karena dia ngikut-ngikut agama temannya itu, atau terkontaminasi, terpengaruh dalam dosa-dosa besar. Doa dari alam barzah. Apa doanya? Nih. Kita buka langsung aja tafsir Ibnu Abi Hatimnya. Nih doanya dia apa? Allahumma la tuhdihi ba'di hatta turiyahu mithla ma araitani. Apa kata dia? Ya Rabb, jangan kau berikan teman saya yang masih hidup itu hidayah. Jangan kasih dia hidayah. Kenapa? Saya begini gara-gara dia. Enak aja ntar saya begini gara-gara dia, terus ntar dia kau berikan hidayah, dia selamat, saya yang celaka. Jangan berikan teman saya itu hidayah sampai dia mati dan merasakan apa yang sekarang saya rasakan. Itu temannya doa dari alam barzah, Pak. Kenapa? Karena dia tersiksa, karena dia dihukum gara-gara temannya. Inilah tafsir dari ayat tadi 67 surat Az-Zukhruf. Teman karib saling karena satu sama lain saling menjatuhkan, saling mendoakan jelek. Paham gak nih maksudnya? Jadi dalam barzah dia minta-minta, ya Rabb, gak mau saya, enak aja. Wong saya celaka gara-gara dia, saya begini gara-gara dia. Jangan kau berikan hidayah dia sampai kapanpun. Biarkan dia merasakan besok apa yang saya rasakan. Begitu. Itu kalau orang yang jahat, yang tidak beriman, yang berdosa besar, satu teman dengan teman yang lainnya saling menjatuhkan, saling menyerang, dan tidak ada yang membela satu sama lain. Tapi ketika yang meninggal adalah orang baik, orang beriman, teman-temannya juga orang baik, orang soleh, soleha semua, begitu di alam barzah dia dapat nikmat kan? Ya Rabb, ini nikmat di alam kubur nih. Tapi saya begini gara-gara teman saya, no. Tiap Rabu malam Kamis nyamper mulu ngaji katanya. Gitu. Ini contoh doang, contoh. Tiap malam Kamis nyamperin saya lagi males, ditarik-tarik sama dia. Saya lagi nggak semangat, disemangatin sama dia. Bahkan dijemput saya pakai motor, dia nyemangatin saya, bantu saya begini. Ini gara-gara dia ini. Biar kata hujan dibawain payung saya sama dia. Biar ngaji gitu ya. Nah ini gara-gara dia nih saya begini nih. Maka ya Rabb, apa doanya? Fala tudilluhu ba'di. Ya Allah, jangan kau sesatkan dia. Jangan kau sesatkan dia. Teruslah berikan dia petunjuk dan hidayahmu hatta turiyahu mithla ma araitani, sampai kau perlihatkan kepada dia apa yang kau perlihatkan kepadaku, sampai kau memberikan kepada dia apa yang kau berikan kepadaku, wa tardu anhu kama radita anni, dan sampai engkau ridho kepada dia sebagaimana sekarang kau ridho kepadaku. Karena saya begini gara-gara teman saya, gara-gara sahabat saya dulu yang selalu mengingatkan saya akan kebaikan. Tuh. Jadi kalau orang baik, temannya adalah orang baik, bahkan dari alam barzah itu temannya yang udah meninggal doain temannya yang masih hidup. Makanya ya Bapak Ibu, teruslah ya menjadi orang baik dan berada di sekitar orang-orang baik. Ya. Karena itu sepengaruh itu. Bukti lagi dalilnya mana? Ingat hadis yang orang ngebunuh 99. Nanya sama Ustadz. Kata Ustadz yang pertama, saya masih bisa tobat gak? Kata Ustadznya, agak bisa, dosa lu udah kebanyakan. Ya Ustadz begini, sekalian aja saya bunuh dah. Nah, jadi cepat tuh 100. Nanya lagi Ustadz yang kedua. Ustadz yang kedua bijaksana nih, alim, ngerti. Saya masih bisa taubat gak Ustadz? Ma yahulu bainaka wa bainat taubah. Apa yang menghalangi anda dari taubat? Bisa. Tapi Ustadz itu ngasih satu syarat. Syaratnya mutlak, gak bisa ditawar. Apa? Intolik min ardi kada ila ardi kada. Ente pindah rumah dari rumah yang sekarang, pindah ke komplek PLN dekat Nurul Amal. Nah, fa inna fihim unasan ya'budunallah. Karena di sono banyak orang-orang alim, banyak orang-orang soleh yang menyembah dan beribadah kepada Allah. Berarti sang ustadz
memberikan satu-satunya syarat mutlak. Kalau ente mau tobat, ganti lingkungan Anda. Betul kan? Itu hadisnya. Jadi jangan anggap remeh sama lingkungan. Kalau kata bahasa Arabnya, apa kata Arab? Manjalis janis. Paham? Nih kaidah hidup, apa, quotes dalam bahasa Arab. Apa? Man jalis janis. Man jalis, siapa yang duduk bersama seseorang, janis, dia akan menjadi sejenis. Janis itu sejenis. Siapa yang duduk bersama orang, maka dia akan menjadi sejenis dengan orang itu. Kalau dia duduk bersama orang yang malas ibadah, dia akan menjadi orang yang sejenis dengan itu. Artinya ibadahnya jadi malas. Tapi kalau dia duduk bersama orang-orang yang rajin ibadah, dia akan menjadi satu jenis dengan orang itu. Artinya dia akan menjadi rajin ibadahnya. Itu Pak, Bu, kaidah dalam pepatah bahasa Arab. Manjalis janis. Jadi yang duduk bersama seseorang, dia akan menjadi satu jenis dengan orang tersebut. Ada orang yang tadinya nggak pelit, karena bertemannya sama orang pelit, jadinya pelit. Ya kan? Padahal kita tahu tadinya nggak pelit nih. Oh, gara-gara bininya pelit. Ada nggak yang begitu? Karena dia duduk sama bininya mulu, ya kan emang udah satu rumah. Sebelum nikah baik. Sebelum nikah bares, semua orang suka. Begitu udah nikah, wah Allah, pelitnya ke bina-bina. Kenapa? Karena satu itu, jadi terinfluence. Makanya anak muda sekarang ada istilah influencer. Apa influencer? Orang yang bisa mempengaruhi orang lain. Maka orang-orang ini terinfluence, terpengaruh dengan orang yang ada di sekitarnya. Dan sepengaruh itu memang lingkungan itu, Bapak Ibu. Alhamdulillahnya Allah kasih kita lingkungan yang baik, dekat sama masjid, dekat para ulama. Kalau tetangga-tetangga kita orang-orang soleh-soleha, kalaupun ada yang bagi kita kurang baik, ya namanya itu wajar lah. Pasti ada di satu masyarakat, komunitas, populasi, pasti ada yang begitu, biasa. Kalau kita pengen hidup yang kagak ada itunya, tinggal di kuburan. Nah, di kuburan aman, kagak ada yang ngomongin kita, kagak ada yang jahatin kita di kuburan, gitu kan. Tapi selama kita hidup bersosial bermasyarakat, wajar begitu. Ya, yang penting kitanya jangan jadi orang yang zalim, jangan jadi orang yang jahat, terus saja jadi orang yang baik. Terus menjadi orang baik dan usahakan kita selalu berkumpul dengan orang-orang baik. Ini manjalis janis. Siapa yang duduk bersama orang, dia akan menjadi sejenis dengan orang tersebut. Gitu. Ya. Alhamdulillah, nikmat Allah kasih kita tempat tinggal yang baik. Nikmat Allah tuh ya, kita dikeluarin dari rahim muslimah, dari keluarga yang muslim. Allah kasih tempat tinggal dekat sama masjid. Jadi seolah-olah kayak Allah tuh nempatin kita supaya kita dekat sama Dia. Malah orang-orang yang begitu malah pada menghindar, malah pada kabur. Padahal udah dikasih tempat yang dekat dengan masjid supaya dekat sama Allah, malah kabur. Ya, gunung tinggi ribuan kaki, sekian ribu mdpl, nyampe masjid musola depan rumah kagak pernah. Makanya ada kalimat begini, Bapak, Bu, lebih baik sendal Anda hilang di masjid daripada sendal Anda tak pernah terlihat di masjid. Paham gitu? Nyambung. Lebih baik sendal Anda hilang di masjid daripada sendal Anda tidak pernah terlihat. Artinya kalau sendalnya hilang di masjid berarti dia ke masjid, begitu. Daripada kagak pernah, sendalnya aja gak kelihatan, apalagi orangnya. Nah, begitu kira-kira. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang belum tergerak hatinya untuk ke masjid, segera ke masjid atau ke musola dekat rumahnya. Yang mana aja masjid musola, ya, mau yang ini boleh, yang sono boleh, yang penting ke masjid, ke musola. Itu ya. Dan husnudzon kita, kalau kita ngelihat ada
tetangga kita nggak pernah kelihat ke masjid ini, ya barangkali ke masjid yang lain. Gitu aja husnudzon, ya udah. Ya jangan juga kita gampang suudzon, gitu ya. Nah itu Bapak Ibu, ini keimanan ini mutlak nikmat yang paling besar. Makanya tadi saya awali di mukaddimah, mudah-mudahan Allah jaga nikmat ini, Allah pelihara nikmat ini. Dan kalau kita bersyukur atas nikmat kita, Allah akan tambah. Ya kan? Itu kan la azidan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi. Kalau orang itu bersyukur, ditambah Allah nikmatnya. Nih, kursi kemarin kagak ada pegangan tangannya, sekarang ada. Nah, ditambah nikmatnya Allah nih. Alhamdulillah. Yang kemarin kagak ada pegangan tangannya kemarin. Ini enak, ini senderannya enak, pegangannya enak. Ini nyempok lagi. Kabarnya ada yang wakaf ya. Mudah-mudahan diganti yang berlipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal mejanya ini roman-romannya. Biar matching gitu, maksudnya biar matching gitu. Nggak mesti satu orang yang sama. Kali kalau ada yang pengen berwakaf gitu ya. Kemarin saya tertampar realita, Bu Pak. Ini saya mau cerita. Saya kan ngajar di salah satu musola kecil, namanya musola Ar-Rahman di Cipinang Ketoprak situ kalau bahasanya. Sebelah Gedung Sanggita. Gedung Sanggita sebelumnya, yang dari arah Romangun, sebelum Gedung Sanggita kan ada belok kiri tuh. Dulu di situ terkenalnya ada Akademi Kebidanan apa ya kalau nggak salah. Itu sebelah kanan ada gang kecil banget. Ada musolanya Rahman. Saya ngajar udah sekitar 5-6 tahun juga di situ tuh, lama juga. Apa bareng kali menurut lama, kayaknya bareng deh. Kemarin memang sebelum Ramadan AC-nya kan dia ke musola kecil, AC cuma dua-duanya AC-nya rusak. Rusaknya panas lah gitu, udah nggak berfungsi dengan baik. Begitu kemarin pembukaan taklim setelah Ramadan, ada AC baru, masih di dus, belum dipasang. Mereknya apa ya, saya lupa. Yang depannya M apa? Media. Saya tanya ke DKM, siapa itu yang nyumbang AC? Ada namanya Theo. Theo ini anak muda, Bapak Ibu. Kerjanya nggak gitu mentereng, cuma kerja di percetakan buku, percetakan banner, gitu-gitu lah, yang kayak pabrik percetakan lah pokoknya. Apa banner, apa gitu segala macam. Gajinya juga kalau nggak salah lupa pernah cerita si Theo itu ke saya, cuma nggak nyampe UMR, Ternyata dia yang nyumbang itu, beli sendiri, pakai duitnya sendiri, ngerogoh kocek sendiri. Dia bilang untuk wakaf atas nama kakeknya dan neneknya. Bayangin coba. Itu jamaah semuanya tertampar itu. Masa kalah sama anak muda yang pekerjaannya belum mapan, udah bisa nyumbang AC sendirian gitu ya. Nah, maka maksudnya semua kan tergantung kita melihat kesempatan sebenarnya. Kesempatan terbuka lebar. Ya, syukur-syukur itu ya bisa berlebih begitu wakaf segala macam. Tapi paling kagak masjidnya udah enak, masjidnya udah nyaman, datang aja rutin 5 kali sehari udah bermakna sekali gitu. Bagi orang-orang yang wakaf karpet berarti kan karpetnya kepake. Yang bagi yang wakaf apa namanya AC berarti kan AC-nya bermanfaat, kan begitu. Nah, maka datang aja ke masjid, syukur-syukur nanti ada rezeki lebih bisa kita berlomba-lomba lagi gitu ya. Apalagi nih bentar lagi mau ibadah kurban, mau Dzulhijjah. Dzulhijjah itu identik dengan uang. Pergi haji pakai uang, motong hewan korban pakai uang, kan begitu ya. Nah, mudah-mudahan dengan begitu Allah limpahkan rezekinya. Sebenarnya manusia itu semuanya berdasarnya pelit. Manusia itu sifatnya pelit. Semua manusia. Allah yang bilang. Surat An-Nisa. Surat 4 ayat 128. Lihat nih. Apa kata Allah? Wa uhdiratil anfususyuh. Nih. Ya.
Dan apa? Mana tadi ini? Manusia itu tabiatnya kikir. Ini nanti ada ujungnya nih berkaitan dengan tema kita tadi, menjaga keimanan biar sampai akhir hayat tidak murtad, tidak keluar, tidak melenceng. Apa kaitannya, korelasinya? Karena salah satu cara untuk melindungi diri dari neraka itu yang paling ampuh ya, selain kewajiban-kewajiban dasar ya, seperti sholat 5 waktu yang rukun Islam lah, itu adalah dengan berbagi, infak, sedekah, wakaf dan lain sebagainya. Itu sampai ada kan ittaqun nara walau bisyikki tamratin. Lindungilah dirimu dari api neraka walaupun dengan sebutir kurma. Kamu bisa ngasih kurma sebutir, kasih. Barangkali itu menjadi penyebab kamu terhindar dari api neraka. Kamu bisa ngasih kursi ke Masjid Nurul Amal, kasih. Ini udah. Barangkali ini kursi besok yang menjadi saksi, didudukin para ulama, para asatidz, para kiai untuk ngajar, untuk taklim, manfaat ilmunya dipakai, bisa menjadi penghalang kita dari api neraka. Kamu bisa ngasih apa? Ini dan itu. Ya, jangan bosan. Karena memang itu salah satu cara media, wasilah perantara kita menjaga keimanan kita dengan cara berbagi dan mengeluarkan. Manusia pada tabiatnya kikir, pelit. Kalau kagak dipaksa, kalau kagak dilawan, kagak bakal menang. Karena tabiatnya manusia pengennya nerima, nggak mau ngeluarin. Betul nggak? Korban aja kadang-kadang masih mikir. Korban setahun sekali, kadang-kadang masih bukan tahun kemarin udah, tahun sekarang skip dulu dah. Skip dulu, duitnya ada padahal. Cukup duitnya. Tahun ini skip dulu dengan alasan tahun kemarin udah. Orang tuh kayak kesunahannya tiap tahun. Ya kan? Masa giliran handphone terbaru keluar, ganti. Motor terbaru, model terbaru keluar, ganti motor atau bahkan nambah motor. Begitu kan? Giliran musim korban. Ya Allah, beli sih. Belinya areng sama tusukan. Ya Allah, malu lah. Malu. Jadi memang sifat pelit ini sifat dasar semua manusia. Jadi kalau begini, mungkin nggak yang dikatakan ustadz, kiai atau habib punya sifat pelit? Mungkin nggak? Bisa nggak? Bisa. Biarpun apal ayatnya, biarpun tahu hadisnya. Nabi aja doa minta perlindungan dari sifat pelit. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Ya Allah, aku berlindung dari sifat pengecut, juben dan bukhl, sifat kikir, pelit. Tuh. Nabi aja minta perlindungan. Apalagi kita mestinya lebih ini lagi. Nah, jadi keimanan seseorang itu bisa terpelihara, bisa terjaga salah satunya dengan media berbagi ini. Lagi pula pasti diganti ya Allah. Nih logika orang zaman sekarang nih, lebih percaya sama situs judi online daripada sama firman-Nya Allah. Betul nggak? Lah Allah udah janji dalam surat Saba, surat 34 ayat 39, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Surat Saba, surat 34 ayat 39, Allah udah janji, apa saja yang kamu infakkan Allah akan ganti. Wa huwa khairur razikin, dialah pemberi rezeki yang terbaik. Logika manusia emang kalau ngeluarin berkurang. Tapi logika Allah nggak begitu, matematika Allah nggak begitu. Apa yang saya keluarin itu pasti diganti yang berlipat dari Allah. Dan itu saya sudah praktekin banyak, saya sudah nyoba banyak. Terutama yang kadang-kadang yang saya heran kalau ada laki pelit sama bini. Itu laki PA namanya, Pak. Lah serius saya mah. Lah orang dia dapat rezeki gara-gara dia punya bini, ya kan? Gara-gara begitu. Lah ini masa pelit sama bininya. Sampai Abu Sufyan itu orang pelit banget, punya bini Hindun. Saking pelitnya Abu Sufyan sampai nafkah wajib nggak dikasih sama Abu Sufyan. Nabi terus diminta sama istrinya, Abu Sufyan itu Hindun, boleh nggak saya ngambil harta suami saya diem-diem? Main boleh aja mama. Semangat banget orangnya. Tapi emang Nabi bolehin, illa bil ma'ruf. Tapi boleh ngambil yang sepatutnya. Artinya yang memang untuk wajib, nafkah wajib aja.
Sandang, pangan, papan. Misalnya ngontrak rumahnya, belum dibayar kontrakannya, lagi nggak mau ngasih, embat. Buat bayar kontrakan boleh. Udah ditagih sama Bu Haji, kalau kagak bayar diusir. Gitu. Listrik, token udah habis, kagak dibeli-beliin. Anak kepanasan, kegerahan, kipas kagak nyala, buat handphone kagak bisa. Ambil buat ngisi token. Nah, itu kebutuhan dasar. Jadi kalau wong di antara sedekah atau keluarnya harta suami, itu yang paling gede pahalanya buat siapa? A'zamuha ajran, yang paling besar pahalanya itu alladzi yadkhulu fi imra'atik, yaitu yang masuk ke dalam mulut istrimu dan anak-anak. Itu yang paling besar pahalanya. Bahkan melebihi sedekah untuk dalam rangka jihad. Ya, maka kembali lah sama bini sama anak pelit perhitungan lagi. Ya, anak mau les ini kagak boleh, anak mau ikut kursus ini gak boleh, kenapa? Bayarnya mahal, padahal duitnya ada, gak mau dia. Tapi giliran buat hobinya, buat gonta-ganti pelek otomotif, buat beli pancingan, buat beli ini begitu, wow, loyal banget gitu ya. Itu orang yang kayak begitu itu lagi masang bom waktu. Dia tuh lagi masang bom. Orang pelit itu sedang masang bom waktu untuk dirinya sendiri. Kenapa? Karena kata Nabi dalam hadis Bukhari sebagai penutup, "Ma min yaumin yusbihu fihi al-ibadu illa yanzilani malakan." Tidaklah suatu hari, suatu pagi dilewati oleh seorang hamba kecuali akan ada dua malaikat yang turun ya ke bumi. Dua-duanya malaikat turun ini ngapain? Doa. Doanya malaikat yang pertama apa? Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, kalau hari ini ada orang yang berinfak, memberikan sebagian hartanya, ya termasuk ini untuk nafkah ke anak istri, maka kata malaikat itu, a'tihi khalafa, ganti dia dengan ganti yang berlipat. Itu tiap pagi tuh Bapak Ibu, tiap pagi doanya malaikat begitu buat yang infak, munfik, orang yang suka berbagi, yang mengeluarkan hartanya termasuk nafkah wajib buat anak istrinya, didoakan oleh malaikat supaya diganti yang berlipat. Tapi buat orang yang pelit, malaikat yang kedua doa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang pelit, mumsik, imsak menahan, mumsik orang yang menahan. Menahan apa? Menahan hartanya untuk tidak keluar. Ya Allah, kalau ada orang begitu, a'tihi talafan, ganti dia dengan kebinasaan dan dengan kehancuran. Nah, jadi orang yang pelit itu sejatinya sedang memasang bom waktu untuk dirinya sendiri. Naudzubillah, kalau cuman ditegur di dunia sih, tapi kalau nyampe ntar Allah cabut imannya, itu tadi sampai naudzubillah murtad gara-gara pelitnya, mengerikan. Ya, maka ini salah satu media untuk kita menjaga memelihara iman kita. Ittaqun nara walau bisyaqqi tamrin. Ya, hindarilah api neraka walau dengan sebutir atau segigit kurma. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik dan hidayah untuk bisa kita terus menjaga iman kita, mempertahankan Islam kita, dan juga mengawasi putra-putri kita, keluarga kita, cucu mantu kita, sehingga besok kita kumpul dan bersama mereka kembali di dalam syurganya Allah Subhanahu. Amin ya rabbal. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Aba Fatimah. Assalamualaikum ya Jaddal Hasan. Assalamualaikum ya Jaddal Husain. Assalamualaikum ya Jadda Zainab. Assalamualaikum ya Sayyidah Fatimah binta Rasulillah. Assalamualaikum ya Ummal Hasan. Assalamualaikum ya Ummal Husain. Assalamualaikum ya Umma Zainab. Assalamualaikum ya Ummal Mu'minin. Ya Sayyidah Khadijah binta Khuwailid. Assalamualaikum ya Umma Fatimah.
Assalamu alayki ya umma Rasulillah, ya Sayyidah Aminata binta Wahbin. Assalamu alayka ya Amiral Mu'minin, ya Ali ibn Abi Talib. Assalamu alayka ya Abal Hasan. Assalamu alayka ya Abal Husain. Assalamu alayka ya Aba Zainab. Assalamu alaikum ya ummata Muhammad fi masyariqil ardi wa magharibiha, al-ahya'i minkum wal amwat, wa rahmatullahi wa barakatuh. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tasturu biha al-'uyub wa tanfariju biha al-kurub, tantaliqu biha al-'usub wa tarinu biha as-su'ub, wa ala alihi washabihi wa man ilaihi mansub. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana wa qulub auladina wa banatina wa ahli baitina ala dinika wa ta'atik. Ya muhawwilal hawli wal ahwal, hawwil ahwalana wa halal muslimina ila ahsanil hal. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.